kali ini kita berada di Jembatan Merah Situ Gunung yang berada di bawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekarang kita mau bincang-bincang sama Master Elang Jawa. Kebetulan kita datangkan khusus untuk teman-teman semua. Ini dari nun jauh di sana, dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di sini ada Kang Wardi Septiana. Apa kabar Kang Wardi? Aduh, alhamdulillah sehat. Jadi nanti kita akan kupas tuntas kenapa Kang Wardi ada di sini, terus apa sih kaitannya dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dengan apa namanya kedatangan Kang Wardi di sini yang membawa oleh-oleh. Apa itu oleh-olehnya? Nanti kita tanya. Baik ya, langsung ya. Siap. Kang Wardi. Siap. Kang Wardi kesini dalam rangka apa ini acaranya? Ya, yang dalam rangka, kalau yang pertama kan kita kan saudara Sepupu gitu ya. sepupu. Sepupu jadi Persusuan. persusuan. Jadi ya kita silaturahmi lah. Taman Nasional Gede Pangrango. Karena kami mungkin bisa dibilang nih lahir karena dari TN Gede Pangrango juga gitu. Yang kedua adalah kita coba kolaborasi dalam konteks konservasi secara umum, tapi khususnya terkait dengan konservasi elang Jawa dan pelestariannya. Kebetulan kami ini kan di Halimun Salak ini ada satu lembaga konservasi khusus yang satu-satunya dikelola oleh pemerintah di Indonesia untuk dalam konteks rehabilitasi satwa Elang Jawa elang khususnya. Jawa khususnya. Atau elang kebanyakan, elang umumnya, tapi secara khusus adalah elang Jawa, tapi juga dengan elang-elang lainnya yang ada di Indonesia khususnya. makin penasaran kan? Nah, di Gunung Gede Pangrango juga sekarang karena tadi saudara sepupu itu kita juga ada sedikit kerjasama di Gunung Halimun Salak ini punya apa namanya PSSJ, Pusat Suaka Satwa Elang Jawa. Kalau di Gunung Gede Pangrango sekarang kita punya Pusat Konservasi Elang Jawa di Cimungkan. Nah, itu juga bagaimana kolaborasinya, kerjasamanya, nanti kita tanya lagi langsung ke Kang Wardi ya. Lanjut Kang Wardi, pertanyaan kedua. Jadi tadi kan kita Kang Wardi datang ke sini membawa juga rombongan tuh. Rombongan apa? Ada Duta Tanah Halisa, bisa sedikit dijelaskan terus kenapa sih rombongan itu dibawa ke sini, terus ada misi apa, terus juga kenapa yang ditonjolkannya ini elang Jawa juga nih. Malah di apa namanya? Dirilisnya atau dilepas liarkannya itu di Gunung Gede Pangrango, tidak di Halimun Salak. Kenapa sih? Jadi memang kita ada rutinitas dalam konteks kampanye konservasi itu kan ada berbagai macam cara dan kegiatan. Bisa ada, kalau di sini kan yang terkenal pendidikan konservasi yang berskala dunia gitu kan, dan itu kan jadi pembelajaran juga buat kami dalam konteks menyebarluaskan pesan konservasi kepada masyarakat luas. Nah, salah satu yang kami tempuh selain ada kema konservasi gitu ya, visit to school gitu ya, program-programnya program itu. Nah, kita namanya ada program pemilihan Duta Tanah Halisa, dan diharapkan itu menjadi singkatannya apa itu Tanah Halisa? Duta itu kan, Tanah Halisa itu Taman Nasional Halimun Salak gitu. Taman Nasional Halimun Salak gitu. Itu Duta Tanah Halisa. Kalau Gede Pangrango Duta Gepang. Agen apa namanya, kepanjangan tangan lah buat kita untuk menyampaikan juga pesan-pesan konservasi kepada masyarakat luas khususnya. Dan dalam hal ini kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk pemilihan Duta Tanah Halisa itu, dan harapannya itu menjadi tadi ya, menjadi agen perubahan, agen konservasi dalam menyampaikan pesan-pesan konservasi khususnya dalam konteks di Halimun Salak. Kader lah kalau yang biasa kita apa namanya, istilah yang familiar kita itulah, jadi kader konservasi ke depan sebagai penyambung lidah, kepanjangan tangan buat pesan-pesan konservasi. Nah, salah satu yang menarik di ini kan tadi ya, ada kolaborasi terkait tadi disebutkan oleh TK, konservasi elang Jawa itu kan di Halimun Salak, dan rehabilitasinya di sini adalah untuk unit konservasinya, dan juga ada monumen ya Bardak itu. Nah, itu yang menjadi fenomenal dan istilahnya menjadi perlu dikembangkan, dikolaborasikan antara kita. Dan Pangrango juga sebetulnya sama gitu kan, sebagai salah satu habitat terbaik bagi elang Jawa.
Nah, dan alam ini kita memilih tren Gede Pangrango sebagai untuk proses apa ya tadi, mengkolaborasikan ke depan untuk lebih lanjut lagi dalam konteks konservasi Elang Jawa. Dan juga di sini kan juga terkait yang Tanah Lisa itu kan sebetulnya wisata ya. Dan sini sudah terkenal lah dari segi konsep pengembangan wisatanya. Jadi coba kami juga ingin mengenalkan ke mereka terkait dengan pengolahan wisata yang berwawasan lingkungan, gitu. Ada proses edukasi yang berikan pesan-pesan yang baik. Saudara sepupu yang baik seperti itu. Tetap ya, ingat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tetap mau mempromosikan juga, kolaborasi juga. Dan perlu teman-teman diketahui bahwa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango khususnya di bidang wilayah 2 Sukabumi ini memang kalau dilihat dari luasan itu kita memiliki 11.000 hektar untuk di Sukabumi ini ya. Sedangkan teman-teman pengendali ekosistem hutan di kita itu baru menemukan 8 individu elang Jawa ya. Sementara kalau kita lihat dari luasan mungkin 50% ya kita asumsikan areal representatifnya mungkin bisa untuk hidup kurang lebih 18 ekor ya gitu elang Jawa gitu. Jadi dengan rilis elang Jawa di sini itu tidak akan menjadi ancaman bagi elang yang ada di sini kan Kang Larvi begitu ya. Betul. Jadi kita juga berdasarkan data yang tadi dari Gede Pangrango. Jadi bahwa di wilayah bidang 3 Sukabumi ini juga bidang ada 2. bidang 2 ya, bidang 2 Sukabumi ini kan ada, berarti ada gapnya nantinya dari yang mestinya harusnya ada 18 ditemukan di lapangan hanya 8. Dan kita juga mengecek kembali gitu kan, ada namanya habitat assessment. Tidak serta-merta memilih di sini ujuk-ujuk langsung dilepaskan. Takutnya nanti malah tidak boleh ujuk-ujuk ya, nggak boleh. Gitu. Jadi ada pertimbangan teknisnya, teknis dan kajian ilmiahnya. Kajian ilmiahnya seperti itu. Nanti lengkapnya boleh langsung hubungi Kang Wardi ya. Lanjut nih. Jadi dari pembelajaran hari ini apa sih yang bisa di share buat teman-teman Gepang dan Tanah Halisa ya dari Kang Wardi ini khususnya terkait elang Jawa aja deh, karena Kang Wardi ini kayaknya memang spesialis elang Jawa ya, bukan spesialis yang lain. Coba, dan pesan-pesan untuk kita semua apa sih? Ya, yang pasti bahwa tadi ya dalam konteks konservasi kita tidak bisa sendiri, harus kolaborasi. Jadi bukan hanya di antara kita gitu ya. Nah, kita sudah pastilah berkolaborasi, tapi juga perlu dukungan dari teman-teman nih. Semua pihak yang memang berkepentingan gitu. Karena kita bisa sendiri untuk memutuskan itu. Dan yang jelas bahwa elang Jawa ini kan identik dengan dan sudah ditetapkan menjadi simbol negara kita. Burung Garuda yang memang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Dan sekarang dari segi populasi gitu ya, keberadaan di alamnya sudah terbatas, makanya kita perlu ada tadi kerjasama kolaborasi untuk melestarikan itu. Intinya elang Jawa menjadi satwa prioritas ya untuk kita dilestarikan dan untuk ditingkatkan populasinya. Nah, saya masih penasaran nih, pasti teman-teman penasaran apa sih keunikan dari elang Jawa sebegitunya dijadikan lambang negara kita Indonesia. Apa coba Kang Wardi? Keunikannya yang pertama kan berbeda dengan lain, itu punya jambul ciri khasnya itu kan, dan itu ada 3 bulu ya. 3 bulu jambulnya. Gitu. Memang secara warna unik lah gitu ya, dan memang sebagai tanda kesehatan ekosistem. Jadi kalau kita menemukan elang Jawa di situ, berarti ekosistem itu bagus. Jadi memiliki keseimbangan yang bisa untuk menopang sebagai sumber kehidupan bagi kita juga gitu. Jadi itu yang jadi prioritas, dan kenapa memang ini yang diutamakan untuk kita konservasi elang Jawa gitu. Dan itu menjadi, dan sudah ada PP-nya ya untuk pemerintah menetapkan bahwa elang Jawa kalah kompetitornya dengan burung Garuda. Itu ya, jadi teman-teman ingat elang Jawa, ingat lambang negara kita burung Garuda. Jadi untuk kali ini saya cukup sekian. Terima kasih atas atensinya, dan saya juga ucapkan terima kasih banget buat Kang Wardi nih. Terima kasih. Jangan lupa kolaborasi kita masih ditunggu di waktu berikutnya. Mungkin selanjutnya tidak hanya dengan elang Jawanya ya, kita tunggu dengan
owa Jawanya atau yang macan lainnya macan tutulnya, tuturnya karena boleh kita lah ya. masih satu Kita masih dengan satu ekosistemnya masih sama gitu, kan hujan tropis pegunungan yang apa namanya habitatnya untuk satwa liar juga masih mirip-mirip ya jenis-jenisnya juga vegetasinya. Terima kasih Kang Mati sekali Sama-sama. lagi dan Ya. selamat jalan kembali ke Sehat tempat. selalu ya. Ya, terima kasih.